Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatni. Saya dari kelas PGMIF. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya buat. Nah, yang pertama yaitu judul penelitian. Judul penelitian yang saya ambil yaitu upaya meningkatkan minat belajar siswa melalui pendekatan kontekstual pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 2 Pakis Baru tahun 2021-2022. Kemudian latar belakang masalahnya yaitu berdasarkan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa guru kelas 4 SDN 2 Pakis Baru dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam cenderung bersifat informatif atau hanya transfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswa. Nah, belum tercipta pembelajaran yang bervariasi. Siswa belum terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa juga belum sepenuhnya menyukai pelajaran IPA, terutama yaitu materi sumber energi. Nah, oleh karena itu peneliti menawarkan solusi atau saya menawarkan solusi mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan kontekstual agar minat belajar siswa dapat meningkat. Kemudian identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi masalahnya yaitu kurangnya minat belajar siswa karena kurangnya pendekatan dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya minat belajar siswa karena pembelajaran berpusat pada guru. Yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa karena pembelajaran yang kurang bervariasi. Kemudian batasan masalahnya, pendekatan pembelajaran digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kontekstual. Nah, minat belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu minat belajar IPA pada materi sumber energi di SD Negeri 2 Pakis Baru. Kemudian rumusan masalahnya yaitu apakah penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 SDN 2 Pakis Baru. Kemudian tujuan penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan minat belajar IPA dengan menggunakan pendekatan kontekstual siswa kelas 4 SDN 2 Pakis Baru. Kemudian kajian pustaka yang pertama yaitu landasan teori. Landasan teori di sini terdiri dari 8 yaitu minat belajar, pendekatan kontekstual tersendiri, kemudian 7 komponen utama pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual, kemudian karakteristik pembelajaran kontekstual, kemudian kelebihan dari pendekatan kontekstual atau CTL, dan yang terakhir yaitu kelemahan pendekatan kontekstual atau CTL. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu ini yang pertama dari jurnal yang dilakukan oleh Rahma Fasmawati yang berjudul Peningkatan Minat dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui Pendekatan Kontekstual. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa minat belajar siswa siklus 1 ini sebesar 7,78 dan siklus 2 sebesar 8,16, yang artinya bahwa terdapat peningkatan minat belajar. Nah, persamaan dan perbedaan dengan penelitian saya yaitu persamaannya subjek penelitian sama-sama siswa, kemudian objek penelitian sama-sama minat belajar. Yang ketiga, sama-sama menggunakan teori pendekatan kontekstual dan minat belajar. Yang keempat, jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Perbedaannya yaitu perbedaan tahun penelitian, di mana penelitiannya yang terdahulu yaitu tahun 2020-2021, sedangkan penelitian ini atau penelitian saya yaitu 2021-2022. Kemudian jenjang pendidikan penelitian terdahulu dilakukan di jenjang SMP, sedangkan saya di SD. Kemudian penelitian terdahulu ini berfokus pada pelajaran PAI, sedangkan saya pada pelajaran IPA. Lokasinya juga berbeda. Penelitian terdahulu di SMP Negeri 16 Bengkulu Tengah, sedangkan saya di SD Negeri 2 Pakis Baru.
Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Herlina Erwin, Immanuel Sairo Awang, dan Aya Anyan yang berjudul penerapan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa pada pelajaran IPA. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa minat siswa pada siklus 1 ini sebesar 2,73, pada siklus 2 sebesar 3,31, sedangkan prestasi kognitif siswa pada siklus 1 diperoleh rata-rata 59,48 dan pada siklus 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 70,81, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini dapat meningkatkan minat dan juga prestasi siswa. Persamaan dengan penelitian saya yaitu subjek penelitian sama-sama siswa kelas 4 SD, kemudian sama-sama penelitian tindakan kelas yang meneliti minat belajar dengan pendekatan kontekstual, kemudian sama-sama berfokus pada mata pelajaran IPA, dan sama-sama menggunakan teori minat belajar kontekstual dan minat belajar. Dengan perbedaannya, penelitian terdahulu tidak hanya meneliti minat belajar saja, namun juga prestasi belajar siswa. Kemudian penelitian terdahulu, waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2017-2018, sedangkan penelitian ini 2021-2022. Lokasi berbeda, penelitian terdahulu di SD Negeri 2 SP5 SKPH Manis Raya, sedangkan penelitian sekarang di SD Negeri 2 Pakis Baru. Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu dilakukan oleh Siti Maisaroh, Mutiah dan Nuriani Siagian yang berjudul Implementasi Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, penelitian ini hasilnya bahwa minat belajar pada siswa kelas 12 IPS 2 di SMA Muhammadiyah 18 Tunggal dapat disimpulkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian persamaannya sama-sama menggunakan teori pendekatan kontekstual dan minat belajar, sama-sama penelitian tindakan kelas. Perbedaannya, penelitian terdahulu adalah siswanya atau subjeknya ini beda jenjang, yaitu kelas 12 IPS SMA, kemudian penelitian saya SD kelas 4. Kemudian penelitian terdahulu berfokus pada mata pelajaran PAI, sedangkan saya pada mata pelajaran IPA. Kemudian penelitian keempat yang dilakukan oleh Edi Hernadi ini berjudul Upaya Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar Sejarah pada Siswa Kelas 12 IPS 1 SMAN 1 Cikinjing melalui pembelajaran kontekstual berbasis masalah. Hasil penelitiannya bahwa ini dapat meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang atau penelitian saya ini sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas, kemudian sama-sama menggunakan teori minat belajar dan pendekatan kontekstual. Kemudian perbedaannya, fokus penelitian terdahulu pada mata pelajaran sejarah, sedangkan saya IPA. Jenjang penelitian terdahulu sama-sama penelitian terdahulu pada jenjang SMA dan saya pada jenjang SD. Tempat penelitiannya juga berbeda, yang penelitian terdahulu di SMA 1 Cikinjing dan saya di SD Negeri 2 Pakis Baru. Kemudian penelitian terdahulu yang kelima yaitu dilakukan oleh Faridah Khairuddin dan Evi Ristiana yang berjudul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Kontekstual terhadap Minat dan Hasil Belajar Siswa kelas 4 SDN 18 Bonto-Bonto. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa penelitian ini atau pendekatan pembelajaran kontekstual ini memiliki pengaruh terhadap minat dan hasil belajar IPA kepada peserta didik. Nah, persamaannya dengan penelitian saya itu sama-sama meneliti upaya meningkatkan minat belajar siswa dengan pendekatan kontekstual di jenjang SD. Sama-sama berfokus meneliti pada mata pelajaran IPA di kelas 4 SD. Perbedaannya, variabel penelitian terdahulu ada hubungan sebab akibat atau terfokus pada penelitian kuantitatif. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu merupakan penelitian kuantitatif. Kemudian
penelitian yang melakukan perbandingan dua penelitian, yaitu membandingkan penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual dengan kelas yang diajar tanpa menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi di penelitian terdahulu ini membandingkan antara yang menggunakan pendekatan kontekstual dan juga tidak menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya yaitu jika pendekatan pembelajaran kontekstual ini dilaksanakan dengan baik, maka minat belajar siswa juga akan baik. Kemudian pengajuan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 2 Pakis Baru. Kemudian metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas partisipan. Yang B yaitu setting subjek penelitian tindakan kelas. Nah, lokasi penelitiannya ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Pakis Baru, Kecamatan Awangan, Kabupaten Pacitan. Kemudian waktu penelitian dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022. Subjek penelitiannya yaitu siswa SD Negeri 2 Pakis Baru tahun pelajaran 2021-2022. Data dan sumber data. Data diperoleh dari tes, hasil kegiatan, kemudian hasil observasi, dokumentasi kegiatan pembelajaran, dan catatan lapangan. Kemudian sumber datanya yaitu guru, siswa, dokumentasi, catatan lapangan, lembar observasi, lembar wawancara, dan juga hasil tes. Teknik pengumpulan data ini melalui tes, observasi, angket atau kuesioner, dan juga wawancara. Instrumen penelitiannya yaitu lembar daftar pertanyaan observasi, lembar daftar pertanyaan wawancara, lembar angket atau kuesioner, dan lembar tes. Kemudian teknik analisis data dan indikator keberhasilannya. Nah, analisis keaktifan belajar ini dilakukan melalui penilaian lembar observasi dan angket. Analisis hasil skor pada lembar observasi menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Jadi nanti angka-angkanya akan dideskripsikan. Kemudian analisis keaktifan belajar siswa dan data kualitatif dianalisis dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama memberikan kriteria pemberian skor terhadap masing-masing aspek pada sikap yang diamati. Yang kedua menunjukkan skor untuk masing-masing aspek sikap yang diamati. Yang ketiga menghitung presentase skor sikap yang pada setiap aspek yang diamati dengan rumus yaitu presentasi keaktifan siswa. Persentasenya yaitu jumlah skor dikali 100% dibagi jumlah skor maksimal. Kemudian cara menghitung ketuntasan belajar yaitu ketuntasan belajar ini ketuntasan belajar klasikal. Suatu kelas ini dikatakan tuntas belajarnya jika dalam kelas tersebut terdapat lebih dari 75% siswa yang telah tuntas belajar dari nilai KKM yang telah ditetapkan di sekolah, yaitu 75. Kemudian rumusnya yaitu jumlah siswa yang tuntas belajar dikalikan dengan 100% dibagi jumlah siswa keseluruhan maksud saya. Kemudian ketercapaian indikator minat belajar ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek senang, pengetahuan, aspek tertarik, aspek perhatian, kemudian motivasi, dan juga perasaan senang dalam belajar. Kemudian untuk skala tabel penilaian ini rentang skornya 81% sampai 100% ini kriterianya sangat baik. Kemudian 61% sampai 80% ini baik. Terus
41% sampai 60% ini cukup, 21% sampai 40% ini kurang, dan 0% sampai 20% ini sangat kurang. Nah, prosedur penelitian. Prosedur penelitian dilakukan 2 siklus. Yang pertama yaitu siklus 1, ini terdiri dari permasalahan, mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian merencanakan tindakan, kemudian pelaksanaan tindakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, kemudian pengamatan, dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, dari refleksi ini nanti jika nilai atau tujuan dari penelitian belum tercapai, maka dilakukan di siklus 2, yaitu dimulai lagi dengan permasalahannya apa yang ingin diperbaiki nanti, kemudian perencanaan tindakannya seperti apa, dilanjut dengan pelaksanaan tindakan sesuai rencana, kemudian melakukan pengamatan kembali dan juga melakukan refleksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.